capacity, tergantung dari jenis fluida. MC ini heat capacity rate, kemudian R, lower heat capacity rate per higher heat capacity rate, jadi gitu. Kemudian U, overall heat transfer coefficient. A, surface area of heat transfer, jadi permukaan kontaknya berapa. NTU-nya disebutkan U kali A kali M kali C lower. Jadi sama dengan kalau tadi itu kapasitas panas minimum. Nah, effectiveness epsilon sama dengan temperature change of fluid with lower capacity rate dibagi dengan difference between entry temperature of hot and cold fluid. Jadi ini temperatur input semuanya. Perubahan temperatur untuk lower capacity, jadi yang mana, yang Cmin-nya yang mana, itu perubahan temperatur, karena di bawah ini kan juga pakainya Cmin kali temperatur hot dikurangi temperatur cold. Nah, di sini kalau Anda lihat, ini sebenarnya dia sudah membuatkan ini. Tuh. Ini dia tulis nih, effectiveness NTU curves parallel flow. Jadi kan dia CGNS ini untuk tubular heat exchanger. Jadi kayak konsentrik tadi itu tubular. Tubular itu pipa ya. Pipa heat exchanger. Ini kalau dia parallel flow maka ini pakai diagram ini atau gambar ini. Untuk menentukan misalkan kalau efektivitasnya dikasih tahu, kemudian R-nya tahu, maka kita bisa menentukan NTU. NTU untuk apa? Mungkin untuk menentukan luas permukaan kontak yang dibutuhkan kalau Anda sebagai suatu desainer atau perancang. Itu. Kemudian ini atau kebalik, NTU udah dikasih tahu, misalkan rancangan itu sudah ada, U-nya udah tahu untuk koefisien perpindahan panas menyeluruhnya karena berdasarkan fluida-fluida yang dipakai. Kemudian A, luas permukaannya juga dikasih tahu, kita tinggal mencari misalkan berapa efektivitasnya yang mungkin untuk rasio Cmin per Cmax sekian. Nah, kita cari di sini. Ketemu efektivitas. Untuk apa efektivitas? Kalau efektivitas dikasih tahu, berarti kita bisa menentukan kalor yang dapat diserap atau dilepaskan oleh fluida tersebut. Sehingga kita dapat menentukan, oh temperatur outputnya jadi sekian. Ya, bolak-balik sih ini. Jadi enak kalau lihat ini, lihat grafik. Itu untuk counterflow. Kemudian ini ada one cell pass and an even number of tube passes. Jadi satu sel, tapi laluan tube-nya itu nilai genap ya, artinya bisa 2, 4 laluan atau 6 laluan gitu, tergantung dia berapa kali di dalam sel itu dia puter gitu kan. Ini one cell pass and an even number of tube passes. Selanjutnya ada two cell passes. Jadi ada selnya 2, kemudian ada twice an even number of tube passes. Jadi 2 kali dari bilangan genapnya. Jadi bisa 4 berarti 8, kemudian 16 gitu ya. Itu yang ini. Anda bayangkan aja dia seperti satu sel tadi dengan ini tapi di double gitu. Kemudian di sini ada yang cross flow. Jadi ada yang model cross flow, both fluid unmixed. Jadi kedua fluidanya tidak tercampur. Jadi semua punya saluran masing-masing. Saluran dari fluida dinginnya itu ada saluran-salurannya sehingga tidak mungkin tercampur. Demikian juga fluida panas yang alirannya menyilang, dia juga unmixed gitu. Maka bisa pakai kurva ini. Nah, ini ada closed flow lower capacity fluid mix. Jadi kalau yang Cmin-nya itu dia merupakan
alirannya itu mix, jadi tidak dibuat saluran-saluran, jadi hanya yang capacity max atau yang bukan lower capacity aja yang dibikin saluran-saluran, yang lainnya bebas gitu kan. Ini harus disesuaikan dengan kondisinya. Kalau ini cross flow tapi higher capacity fluid mix, kebalikan. Jadi ini yang capacity panasnya yang lebih besar itu yang mix atau tidak dibikinkan saluran. Jadi masih bebas bercampur. Nah, kemudian ini contohnya, contoh soal ya. Misalkan suatu heat exchanger tipe parallel flow digunakan untuk mendinginkan 3.200 kg per hour bensin CP 1,74 kg per kilojoule per kilogram. Ini kayaknya sama dengan tugas yang kemarin, tapi ini kita pakai metode NTU, gitu ya, yang memiliki temperatur masuk HE sebesar 71 derajat Celcius. Fluida pendingin yang digunakan adalah air CP 4,18 kJ per kilogram derajat Celcius dengan temperatur masukan 15 derajat Celcius. Kemudian laju air juga tahu 2.200 kg per hour dengan nilai overall heat transfer koefisien 0,28 dan luas permukaan kontak sebesar 2 meter persegi. Sekarang luas permukaan kontaknya dikasih tahu 2 meter persegi. Tentukan temperatur bensin keluar dari heat exchanger tersebut. Nah, ini kan seperti ini kan temperatur keluarannya nggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu cuma apa? Data-data dari spek-spek yang ada di dalam heat exchanger tersebut. Caranya gimana? Jadi kita melakukan cari dulu nih kapasitas yang minimumnya yang mana? Apakah bensin apa air? Kalau bensin kita lihat M dot-nya 3.200 kg, CP-nya 1,74 kJ per kilogram Kelvin. Didapat nilai 5568 kJ per hour Kelvin. Terus C air pendinginnya ini 2.200 kg per hour, tapi kapasitasnya jauh lebih tinggi, 4,18. Sehingga nilai C airnya ini menjadi maksimum, lebih besar. Yang minimum adalah yang ini, C bensin. Jadi kita lihat C minimumnya adalah C bensin. Kalau C minimum C bensin, maka number transfer unit dari heat exchanger tersebut, kita masukkan nih U kali A per C min. Overall heat transfernya tahu, kali A-nya 2 meter persegi, dibagi C min-nya 5568. Nih. Sehingga ketemu 0,362. Kalau rasio C min per C max berarti C bensin dibagi dengan C air 0,6. Dari kedua ini kita cari efektivitas NTU-nya berapa. Dari kedua ini ini kan tadi bilangnya apa nih? Parallel flow ya, heat exchanger parallel flow. Berarti kita pakai nih yang effectiveness untuk kurva parallel flow. Katanya rasionya 0,6, berarti kita ikutin garis ini, 0,6, 0,6, sini ya, sampai ke sana. Kemudian NTU-nya dikasih tahu, NTU dia 0,362. Jadi perkira-kiraan aja nih. Kalau di sini 0,5 berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, maka 0,36 itu kira-kira yang ini garis hitam ini. Kita naikkan ke atas, kemudian kita temukan dengan 0,6. 0,6 kita temukan, dikira-kira aja, lanjut ke sini, berarti sedikit di bawah 0,3. Sehingga dengan demikian kita dapatkan bahwa efektivitasnya itu adalah sekitar 0,28. Nah, dari sini dari 0,28 ini kita dapatkan temperatur fluida dingin 55 fluida dinginnya ini adalah bensin sekarang kan. Bensinnya 5568 kali 71 min temperatur bensin keluar. Dibagi dengan C min-nya adalah 5568 kali temperatur masuk panas dikurangi temperatur dingin masuk.
Sehingga dari sini kita dapatkan temperatur keluaran dari bensin itu sekitar 54,2 derajat Celcius. Begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah untuk NTU method? Memang kalau nyari grafiknya juga saya lihat banyak ya di Google ya. Kalau Anda ketik aja number transfer unit untuk heat exchanger gitu, Anda akan jumpai itu. NTU heat exchanger. Efektivitas NTU. Efektivitas NTU untuk heat exchanger. Kalau Anda coba cari, akan dapatkan gambar-gambarnya. Ada malah effectiveness NTU kalkulator. Kalkulatornya juga ada nih. Jadi tipe heat exchanger-nya apa, ini sudah ada ya. Jadi bisa dicoba-coba mencari di internet. Masih dengan Oke, sampai sini ada pertanyaan kah untuk NTU method? Dari saya cukup, Bu. Cukup ya? Paham ya? Gampang kok aplikasi-aplikasi heat exchanger ini. Jadi kalau udah tahu, nanti kalau beli suatu saat kalau Anda kerja di industri, beli heat exchanger-nya model apa, nanti pasti disertai dengan itu tadi grafik-grafik. Jadi Anda tinggal bisa merancang sesuai kebutuhan pabriknya. Misalkan saya pengen temperatur keluaran bensin tadi sampai 50 derajat. Berarti jumlah air pendinginnya harus sekian yang dilewatkan, seperti itu misalkan. Jadi itu bisa dibalik gitu ya. Jadi didesain untuk perancangan sesuai dibutuhkan di lapangan. Baik, ada pertanyaan kah? Udah paham untuk NTU method? Beda dengan yang LMTD ya. Kalau mau satu kasus, bisa juga dua-duanya coba dievaluasi pakai LMTD dan NTU gitu. Misalkan desain, coba kalau LMTD itu butuhnya luas permukaannya berapa, kalau NTU berapa gitu, bisa dibanding-bandingkan sebetulnya. Paling beda-beda dikit lah, nggak banyak. Baik, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.